Oke, jadi materi pada minggu ini adalah melanjutkan materi minggu 7 yang pernah saya paparkan, yaitu terkait poligon terbuka. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ada berbagai macam atau berbagai macam jenis klasifikasi poligon terbuka. Ada poligon terbuka terikat sempurna, poligon terbuka terikat koordinat, poligon terbuka terikat sepihak, ataupun poligon terbuka bebas ya, yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Yang mana dari keempat poligon terbuka tersebut ada dua poligon terbuka yang baik untuk digunakan sebagai kerangka kontrol beta untuk keperluan pengukuran teliti, yaitu poligon terbuka terikat sempurna dan poligon terbuka terikat koordinat ya. Karakteristik yang membedakan antara dua jenis poligon tersebut adalah kalau poligon terbuka terikat sempurna itu harus diikatkan oleh dua buah titik di awal dan dua buah titik di akhir. Sedangkan poligon terbuka terikat koordinat minimal satu titik di awal dan satu titik di akhir. Beberapa kesempatan yang lalu, teman-teman juga sudah mengimplementasikan dari eh, penggunaan poligon terbuka ya, atau poligon tertutup ya. Kemarin mahasiswa semester 2 itu poligon terbuka atau tertutup ya, Mas Wid? Yang mereka praktek itu poligon terbuka tertutup. Yang itu Kemarin sama pakai perhitungan alam di terbuka atau tertutup? Oh, dua-duanya ya. Oke. Ya, sudah mendapatkan konfirmasi dari pengajar bahwa teman-teman sudah mencoba melakukan pengolahan poligon terbuka ataupun tertutup ya, tapi yang rekan-rekan lakukan adalah pengolahannya menggunakan metode perataan kuadrat terkecil ya, yang mana hal itu sudah disediakan di masing-masing alat atau yang sudah tersedia di total station. Sehingga dengan menggunakan perataan yang tersedia di alat tersebut, teman-teman bisa memperoleh koordinat fixnya ya. Akan tetapi untuk pengukuran poligon terbuka, ya kita fokus ke poligon terbuka dan juga tertutup yang sebenarnya sudah teman-teman jumpai di semester 1, itu kita bisa mengimplementasikannya dengan menggunakan alat yang lebih sederhana, total station jenis lama, ataupun dengan menggunakan teodolit digital ya, yang mana alat-alat tersebut tidak menyediakan tools atau menu perataan kuadrat terkecil. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, kita memerlukan beberapa data yang penting seperti azimut awal, azimut akhir, jarak antar titik poligon, dan sudut-sudut yang terbentuk pada setiap titik poligon. Ini adalah sebuah ilustrasi poligon terbuka terikat sempurna ya. Jadi teman-teman lihat di sini ada notasi A, B, R, S ya. AB adalah dua buah titik koordinat yang diketahui, maaf, dua buah titik BM atau benchmark atau titik kontrol yang sudah diketahui koordinatnya. Di sini dinotasikan sebagai A dan B dan disimbolkan dengan segitiga. Ya, warna segitiga di sini adalah titik kontrol. Kemudian RS ini adalah dua titik kontrol, dua titik BM atau dua titik benchmark yang diketahui koordinatnya yang dinotasikan dengan huruf R dan S dan disimbolkan dengan bentuk segitiga juga. Ya, selanjutnya Anda juga membuat titik-titik titik-titik poligon di antara titik kerangka kontrol beta B dan titik kerangka kontrol beta R ya, yaitu sebagai titik satu, titik dua, titik tiga. Jadi kalau teman-teman melihat situasi atau kondisi seperti ini dan ditanyakan berapa jumlah titik poligon terbuka yang Anda miliki, yang dihitung adalah tiga buah titik yang ada di antara dua titik tetap, yaitu titik satu, dua, dan tiga, dan dua titik kerangka kontrol beta yang bersinggungan langsung dengan titik kerangka betanya. Jadi B dan R ini masuk sebagai hitungan jumlah titik poligon terbuka. Jadi totalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu titik B, titik satu, titik dua, titik tiga, dan titik R. Diawali dari
titik kerangka kontrol peta terakhir di 2 titik kerangka kontrol peta di awal, dan diakhiri di kerangka kontrol peta awal dari 2 titik kerangka kontrol peta di akhir. Ya, jadi totalnya ini adalah 5. Meliputi 3 titik poligon dan 2 titik kerangka kontrol peta yang sudah diketahui koordinatnya. Teknisnya juga sama, teman-teman, untuk melaksanakan pengukuran ini, ya. Setiap berdiri alat dimulai dari titik kerangka kontrol peta yang pertama, yaitu titik B, kemudian Anda melakukan pengukuran sudut A ke 1, Anda akan mendapatkan sudut B, kemudian Anda juga perlu melakukan pengukuran jarak B ke 1, ya, sebagai DB. Begitu juga ketika alat Anda dipindahkan ke titik 1, Anda melakukan pengukuran sudut beta 1, dan kemudian melakukan pengukuran jarak dari titik 1 ke 2. Ya. Dan seterusnya sampai Anda akhiri di titik R. Ya. Titik R itu Anda melakukan pengukuran sudut dari titik 3 ke titik ikat terakhir, S, dan jarak D3 ke R. Ya. Jadi kita akan memperoleh 1, 2, 3, 4. 4 jarak dan 1, 2, 3, 4, 5 sudut. Nah, ini adalah konsep dasar pengukuran poligon terbuka terikat sempurna ya. Jadi inilah yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan syarat penutup sudut ya. Di sini Anda memperhatikan yang kotak berwarna merah, yaitu sebagai syarat 1, di mana untuk syarat penutup sudut poligon terbuka terikat sempurna yang pertama adalah azimut akhir kurangi azimut awal, itu nilainya sama dengan total keseluruhan sudut dikurangi N itu adalah banyaknya titik, dikali 180 derajat. Azimut akhir adalah azimut R ke S. Ya. Jadi azimut R ke S. Jadi azimut R ke S ini nilainya berapa? Diperoleh dari rumus Arkestan XS kurangi XR dibagi YS kurangi YR. Ya, ini ingat kuadrannya juga perlu disesuaikan. Kemudian dikurangi azimut AB. Azimut AB itu diperoleh dengan Arkestan XB min XA dibagi YB min YA. Yang nantinya kuadrannya juga disesuaikan. Kemudian syarat penutup sudut yang kedua adalah syarat yang harus dipenuhi untuk sudut-sudut poligon yang diukur, di mana kita kembali lagi mengikuti syarat penutup sudut yang pertama, yaitu azimut RS kurangi azimut AB itu nilainya sama dengan sigma sudut dikali jumlahnya titik, dikurangi jumlahnya titik dikali 180 derajat. Atau kalau kita pindah ruaskan, total keseluruhan sudutnya itu diperoleh dari azimut akhir, azimut RS kurangi azimut awal, azimut AB, yang nilainya kemudian ditambah N kali 180 derajat. Namun, ukuran sudut itu sering mengalami kesalahan sehingga harus dikoreksi menjadi sigma B sama dengan azimut akhir kurangi azimut awal ditambah N kali 180 derajat plus minus kesalahan sudutnya. Ya, jadi sama seperti ketika teman-teman melakukan pengolahan poligon tertutup, maka kita harus menghitung atau menentukan kesalahan sudutnya atau false betanya. Sehingga berikut adalah syarat penutup sudut dan toleransinya ya, di mana kesalahan penutup sudut atau F beta sama dengan azimut RS kurangi azimut AB, yang hasilnya kemudian dikurangi sigma B pangkat U ya. Sigma B pangkat U adalah jumlah sudut ukuran dikurangi N kali 180 derajat. N adalah jumlah titik atau jumlah ukuran sudut. Ya. Toleransinya bagaimana? Toleransinya adalah K kali akar N. K adalah ketelitian teodolit atau total station yang digunakan, N adalah jumlah ukuran sudut. Ya, jadi kalau misalnya Anda menggunakan total station itu kan 1 detik ya, berarti 1 detik dikali akar N. Jumlah ukuran sudut misalnya 4, 1 dikali akar 4,
1 dikali 2, berarti toleransinya adalah 2 detik. Kesalahan sudut diterima jika nilainya kurang dari sama dengan toleransi, ya. Tapi kalau nilainya lebih besar dari toleransi, berarti ukuran sudut ditolak. Selanjutnya, kita mau melakukan pengoreksian sudut ukuran. Pengoreksian sudut ukuran ini juga caranya identik seperti teman-teman melakukan pengoreksian sudut ukuran pada poligon tertutup, di mana K beta atau koreksi ke setiap sudut itu setelah terhitung sudut dikoreksi menjadi BI. BI itu adalah sudut terkoreksi ke I sama dengan BI pangkat U. BI pangkat U adalah sudut ukuran ke I ditambah dengan koreksi ke setiap sudut, ya. Di mana koreksi setiap sudut itu K betanya ini adalah diperoleh dari kesalahan sudut keseluruhan dibagi dengan jumlah titiknya. Ya. Pada gambar di atas kita bisa melihat bahwa kita memperoleh beberapa parameter hasil pengukuran, yaitu beta B, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta R. Sehingga koreksi setiap sudut ukurannya diperoleh dari beta B ukuran. Beta B ukuran itu adalah sudut hasil pengukuran ketika alat didirikan di titik B, ditambah dengan koreksi setiap sudut yang sudah dihitung ya, yang merupakan hasil dari kesalahan sudut beta dikurangi dengan, dibagi dengan N. Gitu juga ketika Anda melakukan pengoreksian sudut ukuran di beta 1. Ya, beta 1 sama dengan beta 1 ukuran ditambah koreksi beta. Dan seterusnya sampai Anda melakukan perhitungan koreksi di beta R yang diperoleh dari beta R pangkat U ditambah koreksi sudut beta. Ketika Anda sudah melakukan koreksi sudut, maka hasil perhitungan sudut itu digunakan untuk melakukan perhitungan azimut dengan sudut terkoreksi. Ya, kita mulai dari azimut beta ke 1 ya. Jadi yang kita hitung azimutnya bukan dari azimut A ke B, tapi B ke 1. Kenapa? Karena azimut A ke B itu sudah dihitung. Ya. Nah, kita mulai dari azimut beta ke 1. Azimut beta ke 1 sama dengan azimut AB. Azimut AB itu bisa kita hitung dari yang tadi saya sampaikan tadi, arkestan, XB min XA, ya, per YB min YA. Ya, di sini sudah ada. Ya, sehingga azimut AB ditambah beta B yang terkoreksi, ya, sudut B yang terkoreksi dikurangi 180 derajat. Kalau nilainya negatif berarti perlu ditambah 360 derajat. Kalau nilainya positif, itu kita tidak perlu tambahkan 360 derajat. Kemudian azimut 1, 2 kita juga hitung. Dengan cara azimut sebelumnya, azimut sebelum 1 ke 2 adalah azimut B ke 1. Ya. Azimut B ke 1 ditambah sudut 1, ya, sudut 1, B atau beta 1 yang terkoreksi dikurangi 180 derajat ditambah 360 derajat kalau hasilnya itu negatif. Kalau positif ya kita tidak perlu tambahkan 360 derajat. Dan berikutnya sampai dengan Anda menghitung azimut RS. Azimut RS adalah azimut sebelumnya, di mana azimut sebelumnya itu adalah azimut 3 ke R, ditambah sudut R terkoreksi, kurangi 180 derajat, ditambah 360 derajat jika nilainya negatif. Nah, berarti sampai saat ini kita sudah menyelesaikan bagaimana kita menghitung azimut. Ya, sekali lagi kita harus memenuhi syarat penutup sudut ya, memenuhi syarat penutup sudut poligon terbuka terikat sempurna ya, sehingga kita akan mendapatkan kesalahan sudutnya. Kemudian setelah kesalahan sudut didapat, kita bagi kesalahan sudut itu dengan jumlah titiknya, baru kita mendapatkan koreksi setiap sudutnya, dikoreksikan ke setiap sudut, baru hasil dari koreksi setiap sudutnya itu digunakan untuk perhitungan azimut. Ya. Kemudian selain syarat penutup sudut, kita juga harus memperhatikan koreksi jarak. Jadi selain sudut, jarak juga perlu
diperhitungkan untuk dilakukan koreksi. Koreksi jarak meliputi fx dan fy. Koreksi jarak dimulai dengan proyeksi sisi poligon ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan sebuah poligon terbuka terikat sempurna pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi seharusnya ketika kita ingin melakukan pengolahan data poligon terbuka, hasil akhir dari delta X-nya itu harusnya adalah X akhir kurang X awal. Tapi karena ada kesalahan, sehingga kita akan mendapati yang namanya kesalahan X. Begitu juga untuk Y-nya. Y-nya itu adalah delta Y ya. Tapi karena ada kesalahan, maka pasti akan mendapatkan nilai penyimpangan atau FY-nya. Sehingga pada arah sumbu X, kita hitung nih, ya, D1 aksen, D2 aksen, D3 aksen, dan ini D4 ya, bukan D3 lagi ya, D4 aksen. Ini adalah jarak-jarak pada sumbu X ya. Sehingga kita ambil aja data hasil ukuran, yaitu meliputi jarak B ke 1, ya, jarak B ke 1 adalah hasil pengukuran jarak yang Anda dapatkan di lapangan, dikali dengan sin azimut B ke 1. Azimut B ke 1 sudah kita peroleh dari langkah sebelumnya ya, begini ya. Kemudian untuk D2 aksen itu diperoleh dari jarak 1 ke 2. Jarak 1 ke 2 juga diperoleh dari lapangan dikali sin azimut 1, 2. Ya, sin azimut 1 ke 2 itu juga adalah hasil perhitungan. Dan seterusnya sampai D4 aksen yang diperoleh dari D3 ke R, jarak 3 ke R yang diperoleh dari lapangan, dikali dengan sin azimut 3 ke R yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian D1 aksen sampai D4 aksen itu kemudian ditotalkan atau dijumlahkan, di mana sigma D aksen adalah sigma D kali sin alfa. Dan yang seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa seharusnya sigma D kali sin alfa itu adalah delta X atau X akhir min X awal. Tapi, ya, karena setiap pengukuran memiliki kesalahan, maka sigma D kali sin alfa itu sama dengan X akhir min X awal plus minus Fx. Jadi pasti memiliki kesalahan sebesar Fx ini. Ya, Fx ini. Sama juga untuk Fy, ya. Pada arah sumbu Y, kita juga perlu menghitung D1 petik ya, D1 petik, di mana diperoleh dari jarak B ke 1, ini adalah hasil pengukuran, dikali cos azimut B ke 1, azimut B ke 1 adalah hasil perhitungan sebelumnya. D2 petik juga sama, D1, 2, hasil pengukuran, dikali cos azimut 1, 2. Azimut 1, 2 ini adalah hasil pengukuran. Dan seterusnya sampai D4 aksen ya, ini bukan D4, D3 aksen, maaf, ini D4 petik ya, bukan D3 petik ya. Yang diperoleh dari D3R atau jarak 3 ke R dikali dengan cos azimut 3 ke R. Yang selanjutnya kita totalkan, ketemu sigma D petik sama dengan sigma D kurangi cos alfa. Seharusnya sigma D kali cos alfa sama dengan Y akhir min Y awal. Ya. Sehingga sigma D cos alfa plus Y akhir min Y awal ditambah kurang atau plus minus FY karena setiap pengukuran pasti memiliki kesalahan. Ya, bedanya untuk memenuhi syarat 2 poligon terbuka terikat sempurna untuk Fx-nya itu adalah sigma D sin alfa sama dengan X akhir min X awal, tapi kalau untuk syarat yang ketiga adalah sigma D cos alfa sama dengan Y akhir min Y awal. Ya, ini sekali lagi Fx sama dengan kesalahan penutup absis terhadap sumbu X. Fy adalah kesalahan penutup ordinat terhadap sumbu Y. Dan yang terakhir adalah kesalahan penutup jarak, yaitu FL, ya, force length,
dengan nilai FL sama dengan akar dari FX kuadrat ditambah dengan FY kuadrat. Oke, selanjutnya ketika kita sudah mendapati nilai Fx dan Fy, selanjutnya kesalahan Fx dan Fy dikoreksikan pada setiap penambahan absis dan ordinat dengan perbandingan lurus terhadap jarak-jarak sisi poligon, atau dapat ditulis dxi sama dengan di per sigma d kali Fx. dxi itu adalah koreksi ya jarak terhadap sisi ke i ya, di mana jarak sisi ke I dibagi sigma jarak kali Fx. DI ini misalnya jarak dari B ke 1. Berarti jarak B ke 1 dibagi total jaraknya dikali Fx-nya. Fx-nya diperoleh dari persamaan yang tadi. Ya, ini. Begitu juga untuk DYI diperoleh dari DI dibagi sigma D kali Fy. DYI adalah koreksi jarak pada sisi ke I sama dengan jarak sisi ke I dibagi sigma jarak kali Fy. Ya. Jadi DI ini misalnya adalah jarak dari titik B ke titik 1 dibagi total keseluruhan jarak dikali dengan nilai Fy-nya. Oke. Bentar ya, saya cas dulu. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana kita melakukan perhitungan koordinat poligon terbuka dalam bentuk tabular ya. Oke, jadi di sini untuk mengolah poligon terbuka. Jadi di sini di kolom pertama adalah nama titik kontrol petanya yang sudah diketahui koordinatnya. Kita sebut sebagai A, B, R, dan S ya. Kemudian Anda juga menuliskan titik poligon perapatannya itu titik 1, 2, dan 3. Kemudian Anda menginputkan sudut horizontal hasil pengukuran di lapangan. Ini ada ukuran, koreksi, dan koreksi. Ukuran adalah beta B, kemudian beta 1, beta 2, beta 3, beta R. Ini adalah hasil pengukuran ketika alat TS atau total station ataupun teodolit didirikan di titik B, 1, 2, 3, ataupun R. Kemudian Anda juga akan mendapatkan hasil hitungan azimut ya, yaitu azimut A ke B, yaitu azimut AB dan azimut R ke S. Ya, azimut RS ini adalah hasil perhitungan dari dua titik koordinat yang sudah diketahui. Dan juga jarak-jaraknya, ya jarak A ke B kita bisa hitung, kemudian jarak B ke 1 itu hasil pengukuran dari titik B ke 1, jarak 1, 2 adalah jarak yang diukur dari 1 ke 2, dan seterusnya sampai jarak 3 ke R, jarak yang diukur dari 3 ke R. Sedangkan jarak R ke S itu adalah hasil hitungan Pitagoras dari dua titik poligon yang sudah diketahui koordinatnya, itu titik R dan S. Ya. Tahapannya bagaimana? Ya, yang pertama adalah jumlahkan sudut-sudut hasil ukuran. Ya, jadi kita totalkan dulu sudut-sudut hasil ukuran yang ada di sini di kolom yang kedua. Hitung azimut akhir dan azimut awal dari koordinat dua titik ikat akhir dan dua titik ikat awal. Ya, jadi ini dihitung dari dua koordinat awal dan dua koordinat akhir.
Tentukan kesalahan sudut dan koreksikan pada masing-masing sudut hasil ukuran BI pangkat U agar syarat 1 terpenuhi. Ya, jadi ini dijumlahkan, kemudian Anda hitung koreksinya. Maaf, Anda hitung kesalahan sudutnya. Kemudian kesalahan sudutnya itu dibagi dengan jumlah titiknya. Kalau untuk kasus seperti ini jumlah titiknya 5. Jadi kesalahan sudutnya dibagi 5. Baru kita akan mendapatkan sudut terkoreksinya. Berdasarkan sudut azimut, awal dan sudut-sudut poligon yang telah dikoreksi, kemudian Anda hitung sudut azimut dari setiap sisi poligon dengan aturan azimut n plus 1 sama dengan azimut n-1 min n plus minus BI pangkat U plus minus 180 derajat. Bila hasil perhitungan benar, maka azimut RS akan sama dengan azimut akhir dihitung dari koordinat titik RS. Ya, tapi pada kenyataannya kan salah. Sehingga kita harus menghitung azimut awal ini, hasil hitungan, kemudian Anda hitung yang azimut terkoreksinya. Hasil azimut ini akan benar jika hasil dari azimut akhir ini antara hitungan dengan hasil pengukuran yang ditambahkan dengan setiap sudut yang sudah terkoreksi itu nilainya akan sama. Jadi kuncinya adalah di sini. Hitung D sin alfa dan D cos alfa berdasar sudut azimut dari langkah 2 di atas. Hitung selisih antara X akhir dan X awal serta Y akhir dan Y awal ya. X akhir dan X awal kita peroleh dari koordinat titik-titik kerangka peta yang sudah kita ketahui. Y akhir yang Y awal juga sudah kita peroleh dari hasil perhitungan koordinat di sini. Hitung Fx dan Fy serta koreksikan pada masing-masing D sin alfa dan D cos alfa dibanding dengan jaraknya. Kemudian langkah yang keempat adalah hitung koordinat titik-titik poligon dari koordinat titik-titik yang ada di depannya, yaitu titik B, 1, 2, 3, R, dan S. Jadi kemudian Anda hitung koordinat B, 1, 2, 3, R, dan S. Untuk mempermudah analisis, maka dibuat tabel seperti ini. Oke, jadi itu adalah bagaimana kita melakukan pengukuran dan pengolahan data poligon terbuka terikat sempurna, rekan-rekan. Memang untuk saat ini kita sudah difasilitasi dengan menggunakan total station ya, total station Trimble ataupun Topcon itu bisa digunakan untuk melakukan pengolahan data poligon terbuka terikat sempurna ataupun poligon terbuka terikat koordinat ya, karena dengan 2 titik saja kita bisa meratakan poligon yang kita gunakan baik di poligon tertutup atau terbuka. Tapi konsepsinya ketika teman-teman nanti menggunakan alat yang di dalamnya itu tidak tersedia tools atau menu yang digunakan untuk meratakan sudut, jarak, dan koordinat akhirnya, teman-teman harus memperhatikan dan mempelajari konsep dasar poligon terbuka terikat sempurna. Jadi nggak ada alasan ketika teman-teman itu nanti diberikan tugas untuk atau di dalam pekerjaannya Anda harus menggunakan teodolit digital, Anda nggak bisa menghitung poligon terbuka terikat sempurna itu nggak ada alasan lagi karena dengan perkembangannya teknologi itu jangan membuat teman-teman dalam tanda kutip menyepelekan konsep dasar perhitungan poligon terbuka terikat sempurna dengan metode Bowditch ataupun metode yang lain selain hitung perataan kuadrat kecil. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Masih ada kurang lebih 10 menit. Silakan. Atau mungkin saya konfirmasi untuk setiap ketua kelasnya ya. Kalau ketua kelas A itu siapa ya? Saya kok lupa ya. Siapa Alif ya? Bukan Alif ya. Ketua kelas A siapa ya? Siapa ketua kelasnya? Alif, ada Alif? Alif. Alif, ada Alif? Ya Pak, saya Pak. Saya dari kelas B Pak.
Oh, Alif kelas B ya. Oh, ya. Yang kelas A siapa ya? Kemarin ketuanya Debbie Alicia, kemudian diganti siapa ya? Farzan, Pak. Farzan, jangan lupa. Farzan hadir? Halo, Farzan? Hadir, Pak, hadir. Oke, Farzan itu berarti PBL ini ya, PBL Pak Oktav ya. Iya, Pak, PBL Pak Oktav. Oke, agenda minggu ini kan nggak ada yang bersinggungan dengan proyek ya, di jadwal survei terestri selanjut. Iya, Pak, ada. Nah, itu waktunya bisa dimanfaatkan untuk praktek yang terpisah ya. Jadi di sini saya sudah membuat apa namanya modul praktek ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak bentar. Ya, teman-teman bisa melihat di sini ada modul praktikum Surterland 8 ya. Jadi nanti dosen pengajarnya akan memberikan materi tentang pengolahan data poligon terbuka terikat sempurna. Nih, udah pernah ngolah data poligon belum? Langsung di alatnya, Farzan. Sudah, Pak, kemarin. Oh sudah ya? Pakai Oh kalau ini, sudah Pak. nanti saya kembalikan ke pengajarnya ya. Tapi Baik. modulnya sudah ada. Tapi kalaupun sudah ada bisa digunakan untuk diisi untuk ngerjain project. Karena di modul ini itu ngolahnya secara apa namanya manual ya. Saya kembalikan ke dosen pengajarnya. Jadi kalau yang di modul saya itu ngolahnya yang secara dengan metode yang saya ajarkan di teori ya. Baik, Pak. Kemudian kelas B, monitor kelas B. Saya, Tadi siapa ketuanya? Yuda Rahman Saputra, Pak. Oke, agenda minggu ini ke lapangan untuk ngerjain project. Halo, Yuda. Mohon maaf, Pak, jaringan saya lagi bermasalah. Pertanyaannya bisa diulangi, Pak? Saya tanya ke Zaki aja ya. Saya kalau misalnya nggak ada Yuda, Zaki aja. Monitor Zaki, Iya, Pak. minggu ini ada agenda ke lapangan? Minggu ini harusnya ada, Pak. Soalnya sebenarnya itu kami untuk data KKV-nya sebelumnya udah lengkap, tapi ternyata data KKV itu masih butuh beberapa data lagi. Jadi kemungkinan minggu ini ke KKV, Pak. Oh ya udah, berarti jadwal prakteknya diisi aja untuk ngerjain project ya, untuk yang kelas B ya. Ya, Pak. Untuk kelas C, Melan? 3, Pak. Untuk saat ini, Pak, Ya. kami belum ada ke lapangan sih, Pak. Cuman nanti belum konfirmasi sama Pak Widinya juga, Pak. Apakah masih ada data yang kurang atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Berarti fokus ke project dulu aja ya. Tapi dari presentasi meet report kayaknya kan udah bagus tuh project progresnya itu. Udah selesai kan? Iya, Pak. Tinggal profil sama pengukuran volume, Pak. Oh ya, betul. Profilnya kan nanti diambil dari ini kan, dari kontur, peta kontur kan, bukan dari pengukuran. Beda kalau yang kelas B itu kan dari hasil pengukuran profilnya. Berarti saya kok agak lupa nih timelinenya. Masih nyatat nggak timelinenya, Melan, untuk yang minggu ke-8 tuh? Minggu ke-8, Pak, pengukur profil memanjang sama melintang, Pak. Bukan Jalan pengukuran kan? Bukan, Pak. Sudah selesai, Pak, pengukuran. Iya, ya, oke. Ini alurnya itu sebenarnya kita bikin peta konturnya dulu. Baru nanti profilnya itu diturunkan dari peta kontur. Jadi profil itu dari profil dan volume itu diturunkan dari kontur. Kalau yang kelas B itu kan profilnya diperoleh dari hasil pengukuran tuh. Memanjang dan melintang itu yang membedakan tuh. Jadi nanti konfirmasi ke masing-masing pengajarnya ya.
Untuk saat ini keputusan dari saya ya fokusnya ke pekerjaan proyeknya untuk jadwal survei 3D selanjutnya. Kecuali yang kelas A ya, yang kelas A nanti harusnya ada ke lapangan. Tapi kalau materinya sama seperti yang pernah dijumpai sebelum ATS ya nanti dikoordinasikan dengan pengajarnya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan teman-teman? Izin Pak, untuk kelas C Pak, berarti kalau misalnya semisalnya pengukuran sudah selesai, untuk minggu ini materinya berarti boleh turun ke lapangan ya Pak? Kalau saya kan kebetulan kan sebagai manajer proyek juga. Saya fokusnya ngikutin timeline pekerjaan proyek ya, karena minggu ini meskipun nggak ke lapangan tapi digunakan untuk data processing. Data processing. Jadi ngolah datanya untuk bikin peta kontur. Baik Nah, Pak, nanti terima kasih. kalau pas jadwalnya materi saya itu pengukuran profil ke lapangan ya nanti kita plotkan 1 minggu untuk pengukuran profil untuk kelas A dan kelas C ya. Kalau kelas B kan memang otomatis pasti ngukur profil tuh. Gitu ya. Ada lagi selain Melan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, berhubung waktunya ini masih sisa 3 menit ya, dari saya kayaknya nggak sempat untuk melakukan absensi. Minta tolong Farzan, Yuda, dan Melan ngelis siapa saja yang nggak hadir hari ini ya. Kalau di saya ini ada 94 mahasiswa hadir, harusnya ini sudah hadir, harusnya hadir semua nggak ya? Saya lupa juga jumlah total mahasiswa. Kelas 33 tambah 33 tambah berapa satu? Kelas A itu berapa jumlah mahasiswanya ya, Farzan ya? Kalau kelas B sama kelas A itu kayaknya 33. Kelas B itu 33 kurangi Rahman itu 32. Nanti tolong di japri ke saya siapa aja yang nggak hadir ya untuk dasar absensi minggu ke-8 ini. Baik, Pak. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Untuk prakteknya nanti bisa didiskusikan lagi dengan pengajarnya ya. Khusus yang kelas C itu langsung ngerjain project, kelas B juga ngerjain project. Untuk yang kelas A nanti bisa dikoordinasikan ke pengajarnya ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Iya, Pak. Sama-sama.